Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam, silahkan duduk. Iya, makasih Bu. Uh, oh iya, bagaimana kabarmu? Sebenarnya saya merasa kurang baik Bu. Kalau tidak salah, kamu Fani ya, siswa kelas 11 IPA 1 yang terkenal pandai itu. Iya bener Bu, kok Ibu bisa tahu nama saya? Iya, ibu tahu, apalagi dengan murid ibu sendiri yang terkenal pandai itu dan sering dibicarakan oleh guru-guru di sekolah ini loh. Ah, Ibu bisa aja. Oh iya, tadi Fani mengatakan kurang baik. Memangnya kurang baik seperti apa? Sebelumnya terima kasih atas waktunya Bu. Sebenarnya saya ingin bercerita, cuman bingung mau mulai dari mana. Baiklah Fani, sebelum kita menyelesaikan masalah ini, apakah Fani sudah pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Tidak Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling. Proses konseling adalah suatu layanan secara profesional dalam bentuk tatap muka untuk membantu konseli yang bermasalah. Dan di dalam proses konseling tersebut ada asas-asas yang perlu dipatuhi. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi Fani tidak perlu khawatir dan takut untuk terbuka dan menceritakan masalah Fani kepada ibu. Ini hanya si konseli dan konselor yang tahu. Jika ada orang lain yang tahu dengan masalah Fani, pastinya itu ada persetujuan dari Fani sendiri. Yang kedua itu asas kesukarelaan. Jadi konseli sukarela menceritakan permasalahannya kepada ibu tanpa ada paksaan. Yang ketiga itu asas keterbukaan. Jadi di sini konseli secara terbuka untuk menceritakan semua permasalahan Fani kepada ibu tanpa ada yang ditutupi kepada ibu. Yang keempat dan masih banyak lagi asas-asas lainnya. Proses konseling ini dibatasi waktu berkisar 45 sampai 60 menit, dan hal yang penting yang harus Fani tahu bahwa dalam hasil proses konseling ini konselilah yang bertanggung jawab dalam keputusan yang diambil guna menyelesaikan permasalahannya. Konselor hanya sekedar membantu dalam menangani masalah yang dialami oleh konseli. Oh, jadi seperti itu ya Bu proses konseling. Sekarang saya sudah paham Bu. Alhamdulillah jika Fani sudah paham. Fani bisa ceritakan kepada ibu tentang masalah yang Fani alami saat ini? Sebenarnya gini Bu, saya punya masalah sama mantan pacar saya Bu. Baiklah Fani, ibu sangat memahami permasalahan yang dihadapi Fani. Jadi di sini Fani mempunyai masalah dengan mantan pacar Fani ya? Iya Bu. Baiklah Fani, bisa menceritakan masalah yang dihadapi Fani tentang mantan pacar Fani tersebut? Baik Bu, kami sudah berpacaran selama lebih dari 2 tahun dan sejak 1 minggu yang lalu saya putus dengan pacar saya Bu. Teruskan Fani berceritanya. Ketika saya putus dengan pacar saya merasa hidup saya berat, terasa hampa. Saya sangat merasa kehilangan yang begitu dalam. Saya merasa sakit hati kepada mantan saya Bu. Kira-kira kalau ibu boleh tahu, apa yang membuat Fani begitu sakit hati dengan cowok Fani di masa lalunya? Iya Bu, jadi dulu mantan saya pernah berselingkuh di belakang saya. Dia meninggalkan saya begitu saja. Dia laki-laki yang pembohong. Apa yang dia janjikan ternyata semuanya palsu. Kenapa hidup ini terasa berat bagi saya? Fani mengatakan bahwa hidup Fani terasa berat. Bisakah Fani menjelaskan maksud dari perkataan Fani tersebut? Iya Bu, saya merasa masalah ini menjadi beban bagi saya. Hingga sekarang saya ingin sendiri dan menjadi orang yang pendiam. Saya berpikir semua laki-laki itu sama saja Bu. Alasan apa yang membuat Fani beranggapan semua laki-laki itu sama? Iya Bu, memang semua laki-laki itu sama saja seperti mantan saya yang hanya bisa mengecewakan perempuan saja. Jadi saya sudah jarang berteman dengan laki-laki lagi Bu, dan sudah tidak percaya dengan semua laki-laki. Hal itu membuat saya takut untuk membuka hati lagi. Seandainya saya tidak bertemu dengan mantan saya, mungkin saya tidak akan seperti ini. Nampaknya Fani mempunyai pemikiran bahwa jika Fani tidak mengenal kekasihnya yang dulu, Fani tidak akan menjadi seperti ini.
Iya bu, saya benci sekali dengan mantan saya. Saya juga menjauh dari teman-teman laki di kelas saya. Memangnya saya salah apa bu sehingga dia tega memperlakukan saya seperti ini? Baiklah, terus apa yang Fanny inginkan dalam proses konseling ini? Saya ingin menyelesaikan masalah ini bu. Oh, baiklah, jadi masalah yang Fanny hadapi saat ini adalah Fanny merasa tidak percaya lagi dengan laki-laki dan takut untuk berteman dengan laki-laki lain karena Fanny menganggap semua laki-laki itu sama saja seperti laki-laki di masa lalu Fanny. Yang taunya hanya menyakiti dan mengecewakan perempuan, benar begitu? Iya bu, benar begitu. Baiklah Fanny, dalam masalah yang dihadapi Fanny saat ini, Ibu bantu dengan strategi restructuring kognitif karena tampaknya Fanny banyak berpikir negatif terhadap teman laki-laki Fanny. Apakah kamu tahu restructuring kognitif? Tidak bu. Restructuring kognitif itu adalah Fanny belajar mengubah pikiran negatif menjadi positif. Contohnya, Fanny merasa berpikir negatif tentang teman laki-lakinya. Fanny menganggap semua laki-laki itu sama saja, hanya menyakiti dan mengecewakan perempuan. Pikiran tersebut harus dirubah karena tidak semua laki-laki itu sama dengan mantannya Fanny. Oh, jadi seperti itu ya bu, strategi restructuring kognitif. Iya bu, saya bingung dengan pemikiran saya yang selalu berpikiran negatif seperti itu bu. Iya Fanny, dalam proses konseling ini Ibu akan menggunakan strategi ini untuk membantu menyelesaikan masalah Fanny. Apakah Fanny setuju? Iya bu, saya setuju. Ibu mau menanyakan, menurut Fanny, apakah setiap laki-laki itu sama, baik dari segi fisik maupun sifatnya? Kalau menurut saya jelas beda lah bu. Kira-kira menurut Fanny, apa yang membedakan mantan Fanny dengan teman laki-laki Fanny selama ini? Ya tentu beda lah bu. Mantan saya mengecewakan saya, sedangkan teman-teman saya itu enak diajak bercanda atau diajak ngobrol bareng bu. Begitu. Sekarang yang perlu Fanny ketahui bahwa mantan Fanny itu tetaplah dalam mantan Fanny, dan teman-teman laki-laki Fanny tetap menjadi teman laki-laki Fanny. Mereka saling berbeda baik dari fisik maupun sifat. Jadi apa yang dilakukan mantan pacar Fanny di masa lalu akan berbeda dengan apa yang dilakukan teman laki-laki Fanny saat ini. Iya bu, saya sadar bahwa mereka memang berbeda. Saya terlalu berpikir negatif. Coba pikirkan jika Fanny tetap dalam masalah ini, selalu berpikiran negatif thinking, apakah Fanny bisa menjadi orang yang lebih baik lagi? Tidak bu, saya harus berubah. Perubahan seperti apa? Bisa Fanny jelaskan? Saya harus berusaha untuk tidak lagi berpikiran negatif tentang teman-teman saya, dan saya harus berpikiran positif bahwa tidak semua teman laki-laki yang saya kenal seperti mantan pacar saya. Alhamdulillah kalau Fanny bisa mau berubah dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Ibu akan selalu mendukung Fanny. Tetapi apakah Fanny tidak menyesal dengan keputusan yang Fanny ambil? Tidak bu, saya tidak pernah menyesal. Saya harus sadar, saya harus berubah bu. Bagus sekali Fanny. Jika Fanny sudah menemukan pikiran positif dari teman-teman Fanny, lalu mulailah untuk berkomunikasi lagi dengan teman-temannya Fanny, khususnya teman Fanny yang laki-laki. Apa Fanny bisa? Iya bu, saya yakin bisa. Baiklah, hari ini Fanny sudah bisa menyelesaikan masalah Fanny sendiri dan sudah bisa berpikir positif dari yang berpikir negatif tentang teman-teman Fanny dikarenakan kekasih Fanny yang pernah membuat kecewa dan menganggap semua laki-laki itu sama, dan dengan mantan pacar Fanny hanya menyakiti dan mengecewakan perempuan. Namun sekarang Fanny sudah mau berubah dari pemikiran Fanny yang salah tersebut menjadi pemikiran yang positif. Kemudian sekarang Fanny mempunyai niat untuk berteman dan berkomunikasi kembali serta saling bercanda bersama dengan teman-teman. Iya bu, terima kasih bu. Bagaimana perasaan Fanny saat ini? Saya merasa lebih lega bu, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan berkat bantuan ibu. Terima kasih sekali lagi bu. Iya, sama-sama Fanny. Baiklah, kalau begitu nampaknya kita sudah berbincang-bincang sekitar 10 menit. Bagaimana jika pertemuan ini diakhiri saja?
Iya Bu, terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Iya sama-sama Fani, silakan. Waalaikumsalam.